Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab yang sama, bab 2 tentang program linear. Oke, ini kompetensi dasar dan indikatornya dan indikator yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita masuk ke bagian C untuk program linear. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagian pertama tentang model matematika. Jadi model matematika itu adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Jadi misalkan ada sebuah cerita, maka cerita itu kita rubah ke dalam bentuk matematika. Kita langsung ke contoh soal. Seorang petugas parkir mengelola lahan parkir di sebuah tempat wisata seluas 360 meter persegi. Lahan itu diperuntukkan bagi kendaraan mobil dan bus. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Jika biaya parkir per mobil Rp3.000 dan per bus Rp10.000, bagaimana model matematika dari masalah tersebut? Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus misalkan dulu, karena di sini berbicara tentang mobil dan bus, maka kita misalkan mobil X, bus sama dengan Y. Setelah itu, supaya dengan mudah, kita kumpulkan datanya dalam bentuk tabel. Kita buat tabel. Nah, di sini ada jumlah itu dari luas lahan, daya tampung, dan juga biaya parkir. Nah, di situ ada mobil, ada bus, terus persediaannya. Kita tinggal tulis. Karena di situ tadi luas rata-rata mobil 6 meter persegi, berarti kita tulis 6X. Begitupun dengan bus 24Y dan lahan yang tersedia ada 360 meter persegi. Daya tampungnya di sini tidak diberitahu. Mobilnya berapa, busnya berapa, jadi kita langsung tulis X sama X, Y, terus daya tampungnya 25, yang disediakan hanya untuk 25. Ini biaya parkirnya. Oke, kita buat model matematikanya. Nah, di sini 6X tambah 24Y lebih kecil sama dengan 360. Kenapa lebih kecil? Karena kita perhatikan kalimatnya. Di sini dia bilang, seorang petugas parkir mengelola lahan parkir di sebuah tempat wisata seluas 360 meter persegi. Artinya tidak lebih dari 360. Berarti tanda ketak samaannya itu harus lebih kecil sama dengan. Oke, terus ini ada pertidaksamaan berikut. X tambah Y lebih kecil 25. Nah, kita perhatikan juga kata-katanya di sini. Di sini dia tidak sebutkan kalau mobilnya berapa, busnya berapa. Berarti dia bilang tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Artinya tidak boleh lebih dari 25. Berarti tanda ketidaksamaan yang pas untuk pertidaksamaan ini adalah lebih kecil sama dengan. Nah, kita perhatikan ini ada syarat berikutnya, XY lebih besar sama dengan 0, XY elemen bilangan caca. Kenapa? Karena ini kita berbicara tentang uang, tidak mungkin yang hasilnya negatif ya, tapi yang positif. Ya, ini selalu dalam model matematika harus ada syarat tambahan ini. Oke, kita lihat contoh kedua. Oh iya, maaf. Sebelum kita lihat contoh kedua, karena di sini ada fungsi objektif atau fungsi tujuan yang akan kita pelajari di lanjutannya. Kalau kalian sudah memahami ini tentang nilai optimum. Jadi ini fungsi objektif atau fungsi tujuan. Atau fungsi set sama dengan 3000x tambah 10.000. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang X dan Y dengan menggunakan dua buah mesin, yaitu A dan B. Untuk memproduksi barang X, mesin A harus beroperasi selama 3 menit dan mesin B selama 6 menit. Sedangkan untuk memproduksi barang Y, mesin A harus beroperasi selama 9 menit dan mesin B selama 6 menit. Mesin A dan B hanya bisa beroperasi tidak lebih dari 9 jam dalam sehari. Keuntungan bersih yang didapat tiap barang X adalah Rp350.000 dan untuk tiap barang Y adalah Rp700.000.
Bagaimana model matematika dari masalah program linear tersebut apabila diharapkan keuntungan bersih yang sebesar-besarnya? Nah, kalau misalkan biasanya kalau soalnya semakin panjang seperti ini, berarti kita harus jeli dalam uh, menentukan pemisalannya. Karena di sini kita lihat bahwa dia memberitahu keuntungan bersihnya itu barang X dan barang Y di sini untuk harganya berarti yang kita misalkan adalah barang X-nya sama dengan X kecil, barang Y-nya Y kecil. Dan kita buat tabel supaya membantu kita. Oke, di sini ada mesin A. Untuk barang X ini dia beroperasi 3 menit. Untuk barang Y ini 9 menit. Nah, lama beroperasi ini sudah diberitahu di sini ya 9 jam. Kalau 9 jam kita bawa ke dalam menit berarti 540 menit. Oke, terus mesin B di sini barang X 6 menit atau 6X, barang Y 6 menit atau 6Y. Nah, lama beroperasi juga sama di sini 540. Terus keuntungannya di sini untuk barang X 350.000 atau 350 X dan 700 Y. Nah, sekarang kita lihat model matematikanya. Kita tinggal tulis 3X tambah 9Y lebih kecil 540. Nah, kenapa lebih kecil? Perhatikan bunyi kalimatnya. Ini dia bilang tidak lebih dari 9 jam. Artinya ke bawah bisa. Tapi yang penting jangan lebih dari 9 jam. Tapi tanda ketaksamaan yang pas adalah lebih kecil sama dengan. Nah, kita lanjut ke berikut. 6X tambah 6Y lebih kecil sama dengan 540. Oke, ini sama juga ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah beritahu, untuk model matematika harus selalu ada syarat ini. XY lebih besar 0, XY dengan caca. Nah, di sini ada fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Ini fungsi objektif untuk Z sama dengan 350 X tambah 350.000 X tambah 700.000. Oke, sekian dan terima kasih. Kiranya semua bisa pahami. Tuhan Yesus memberkati.